Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Bagaimana kabar Pak Amir hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini sehat. Kabar Ibu Yuli bagaimana hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat selalu, ceria dan bahagia Pak Amir. Nah, alhamdulillah Pak Amir ya. Ini hari ini rencananya Pak Amir akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya, benar Ibu. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit Pak ya yang saya bicarakan, boleh kan Pak? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan coachee akan saya amati Pak ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Jadi apakah Bapak sudah membaca untuk rubrik penilaian coaching untuk hari ini? Sudah Ibu, sudah saya baca dan juga sudah saya cetak untuk rubrik penilaiannya. Wah, luar biasa ini Pak Amir. Artinya Pak Amir hari ini sudah siap ya Pak ya untuk melakukan kegiatan coaching. Nah, sebelum dilakukan observasi ada sedikit ya Pak ya yang nanti saya akan tanyakan. Boleh Pak Amir? Boleh Bu. Nah, yang pertama nanti kompetensi apa yang ingin Pak Amir kembangkan dalam proses coaching nanti untuk hari ini? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah konsep inti dari coaching Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tadi sudah Pak Amir sampaikan ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya Pak Amir ya, bagaimana nanti Pak Amir lakukan untuk saya amati lebih itu? Bagian mana nanti yang Pak Amir inginkan? Utamanya pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Nah, tadi sudah disampaikan ya Pak ya untuk pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk yang pertanyaan yang ketiga ini indikator pencapaiannya itu apa Pak? Nah, atau harapan dari Pak Amir dari kegiatan observasi untuk hari ini yang dilakukan itu? Nah, ketercapaian yang ingin didapatkan dari coaching hari ini adalah saya ingin coach menemukan sendiri solusi permasalahannya dari alur cerita. Ya, baik ya Pak Amir, terima kasih atas jawaban-jawabannya karena kita sudah melakukan tahap ya supervisi. Untuk selanjutnya nanti Pak Amir silakan melakukan kegiatan coaching dan nanti saya akan mengamati Pak ya untuk jalannya coaching yang nanti Bapak akan lakukan. Siapa yang hari ini Bapak ingin coaching itu siapa? Ibu Evi, Kerapia Alur 2 Ibu. Ya baik Pak, silakan dimulai. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Pak. Bagaimana dengan kabar Pak Amir juga? Saya juga sehat, alhamdulillah. Saya lihat kok dari raut muka Ibu Evi sepertinya sedang ada permasalahan apa ini? Nah, itu Pak. Saya mau bahas permasalahan tentang kondisi pembelajaran di kelas saya ini Pak, yang cukup mengganggu pikiran saya Pak. Bisa dijelaskan Ibu permasalahan apa di kelas itu? Begini Pak, di kelas saya itu akhir-akhir ini anak-anak itu kurang antusias Pak dalam mengikuti pelajaran. Anak-anak itu seperti bosan mengikuti pelajaran saya. Jadi saya inginlah berdiskusi dengan Pak Amir agar gangguan dalam pikiran saya ini bisa terselesaikan. Boleh nggak Pak Amir? Boleh sekali Bu. Jadi Ibu hari ini memang berencana ngobrol dengan saya ya tentang permasalahan ini. Iya Pak. Jadi tujuannya apa Ibu? Ya, saya ingin dapat solusi Pak. Bagaimana sih biar murid-murid yang saya anggap kurang antusias itu menjadi antusias kembali dan bisa semangat lah dalam mengikuti pelajaran di kelas dengan saya Pak. Iya, tadi Ibu bilang bahwa anak-anak Ibu kurang antusias ya. Itu untuk hari ini atau beberapa hari ini apa memang sudah terjadi lama Bu? Ya, sudah terjadi dari minggu-minggu sebelumnya sebenarnya mereka seperti itu, Pak. Namun hari-hari ini lebih terasa gitu loh, Pak.
anak-anak tidak bisa mengikuti dengan pelajaran dengan baik, mereka kurang tertarik, dan dengan pelajaran yang saya berikan, Pak, mereka itu malah cenderung asik ngobrol sendiri dengan temannya gitu, Pak. Oh, jadi akhir-akhir ini mereka lebih senang ngobrol dengan teman-temannya, Ibu. Iya, Pak. Kalau kalau boleh tahu dalam satu kelas yang Ibu Evi ampu ini ada berapa anak ya? Sebenarnya kalau di kelas saya itu ada 21 anak, Pak. Namun yang semuanya itu aktif, hanya 6 anak saja yang kurang aktif, Pak, yang kurang antusias dan kurang semangat tadi, Pak. Hanya 6 orang, hanya 6 ya Bu ya? Iya, Pak. Yang menyebabkan anak-anak di kelas Ibu kurang antusias atau kurang termotivasi ya? Iya, Pak. Sepertinya sih mereka bosan ya Pak, karena mungkin dalam melakukan pembelajaran di kelas itu saya belum memetakan murid Pak. Jadi saya belum menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing belajarnya anak itu bagaimana. Saya belum menganalisis kesiapan belajarnya, belum menganalisis minat belajarnya, bahkan saya belum mencari atau memetakan profil belajarnya sesuai dengan pilihan metode dan media yang ya mungkin medianya juga kurang tepat Pak, sehingga mereka kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya Pak. Oh, kira-kira dari hal tersebut Ibu ingin melakukan apa ya Bu? Ya harapannya sih ke depannya saya pingin ya, untuk pertama kali saya pingin membuat anak tertarik dulu Pak, dengan menghias kelas biar anak itu merasa nyaman dan tertarik dahulu ketika pembelajaran, kemudian nanti dilanjutkan dengan menggunakan berbagai media pembelajaran Pak, seperti contohnya diskusi, demonstrasi, dan lain sebagainya. Selain itu juga saya pinginnya sih bisa menggunakan berbagai media pembelajaran yang bisa saya optimalkan Pak, seperti gambar, video, dan lain-lain yang sesuai dengan pemetaan kebutuhan anak-anak yang saya lakukan sebelumnya Pak. Oh, bagus itu Bu. Selain yang Ibu sampaikan tadi, ada nggak rencana-rencana lain yang sampai saat ini belum terlaksana? Ada Pak, sebenarnya saya punya program belajar di mana saya mengajak orang tua untuk bekerja sama Pak. Di lingkungan sekolah saya kan kebetulan banyak orang tua yang bisa mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang memiliki nilai fungsi. Jadi saya ingin ngajak mereka untuk belajar keluar kelas seperti outing kelas gitu, melihat bagaimana proses daur ulang sampah tersebut agar menjadi anak tidak jenuh lagi Pak, jadi tidak hanya di dalam kelas, tapi juga ada kegiatan di luar kelasnya gitu Pak. Dari program yang Ibu sampaikan tadi, apakah itu sangat efektif agar anak-anak yang Ibu tadi bilang tidak termotivasi untuk belajar itu? Menurut dari saya sih, menurut saya sih mungkin mereka itu Pak ya pada awalnya akan bosen ya, karena pembelajaran itu Pak ya kurang efektif dan juga lebih banyak ceramahnya dan juga dilakukan di kelas Pak ya. Terkait dengan tadi pembelajaran di luar kelas dan kolaborasi dengan orang tua, selain itu Ibu Evi berencana kolaborasi dengan siapa saja? Rencananya saya mau minta bantuan kepala sekolah saya Pak. Saya minta izin tentang pembelajaran yang akan dilakukan di luar kelas tadi Pak. Dan juga saya minta bantuan dari teman rekan sejawat yang ada di sekolah untuk membantu memberikan informasi lebih lanjut tentang daur ulang sampah yang dilakukan orang tua di sekitar sekolah kami. Selain itu juga ya saya ingin bisa kolaborasi dengan orang tua Pak. Dalam hal ini orang tua kan juga bisa diberdayakan dengan dijadikan narasumber atau dalam melakukan proyek pembelajaran ini Pak. Kira-kira komitmen Bu Evi dengan program-program yang tadi Ibu sebutkan itu bagaimana? Ya, komitmen saya itu saya ingin untuk selalu bisa memetakan kebutuhan belajar anak agar pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan lagi dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan maksimal Pak. Bagus sekali Bu. Tadi Ibu menyampaikan beberapa hal tentang program-program itu. Program yang Ibu sampaikan itu yang paling menantang apa Ibu?
Yang paling menantang menurut saya adalah kunjungan ke orang tua, Pak. Karena selain mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, itu juga anak-anak diajarkan pembelajaran sikap, Pak. Yaitu seperti sikap sopan, santun, dan juga pembelajaran sosial emosionalnya juga nanti akan tergali gitu, Pak. Dari kegiatannya Ibu sampaikan tadi kan ada memetakan kebutuhan belajar, terus kunjungan ke orang tua. Kira-kira dari program itu yang Ibu prioritaskan dulu apa ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu memetakan kebutuhan belajar anak terlebih dahulu, Pak, agar pembelajarannya itu bisa lebih menyenangkan, Pak, dan tujuan pembelajarannya tercapai. Luar biasa, Ibu Evi memang luar biasa. Setelah kita ngobrol ini atau sharing dari kegiatan ini, Ibu bisa kira-kira mendapatkan apa dari obrolan kita tadi? Alhamdulillah, Pak, setelah sharing dengan Pak Amir ya, pikiran saya jadi terbuka, Pak, untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Saya merasa jadi memiliki solusi untuk bisa saya lakukan agar permasalahan saya ini bisa dipecahkan gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Evi atas sharingnya. Mungkin hal-hal yang Ibu alami bisa juga terjadi di kelas saya dan bisa menjadi pembelajaran yang bisa saya terapkan di kelas saya. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama Pak Amir. Saya juga mau mendengarkan, maksudnya Pak Amir juga mau mendengarkan sharing dari saya. Juga terima kasih Pak Amir. Jangan bosan ya Pak ya. Kalau misalnya lain waktu saya mau sharing lagi dengan Pak Amir. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, setelah saya mengamati coaching yang sudah dilakukan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak ya. Bagaimana tadi Pak Amir menilai performa dalam kompetensi tadi Pak? Nah, menurut saya coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah berjalan lancar dan sudah sesuai dengan alur tirta. Oke, apa yang membuat Pak Amir menilai demikian Pak? Karena melalui beberapa pertanyaan berbobot yang saya sampaikan ke coach, saya dapat menggali potensi dari coach tersebut dan coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya tadi dalam kegiatan coaching Bapak? Tentu Ibu, tentu. Nah, tadi saya mengamati pada saat Pak Amir melakukan coaching itu, tadi sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk Pak ya, mulai dari Pak Amir mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memberdayakan coach tadi untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, bagaimana pendapat Pak Amir mendengar yang sudah tadi saya sampaikan? Senang sekali Bu. Nah, apa yang saya harapkan melalui coaching tadi sesuai harapan, yaitu bisa membantu rekan saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, tetapi gini Pak ya, namun demikian tadi saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Pak ya. Misalnya tadi saat Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot, tadi Pak Amir bisa menambahkan dengan memberikan klarifikasi terhadap apa yang tadi sudah Koci gali. Sehingga semakin meyakinkan Pak ya untuk poin-poin penting dari coaching yang sudah Pak Amir lakukan. Bagaimana menurut pendapat Pak Amir? Terima kasih atas masukannya Ibu. Senang sekali saya mendapatkan saran dari Ibu. Kedepannya semoga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Selanjutnya untuk ke depan kompetensi apalagi yang ingin Pak Amir kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini sebagai rencana tindak lanjutnya? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami tentang alur tirta, terutama di bagian mengajukan pertanyaan berbobot supaya coaching berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Nah, dari diskusi yang sudah tadi Pak Amir lakukan ya, kira-kira apakah sudah ada gambaran Pak yang Pak Amir lakukan? Nah, untuk meningkatkan lagi performa di bagian tadi ketika mengajukan pertanyaan berbobot. Berdasarkan tadi saran dari Ibu, saya ingin
menambahkan beberapa klarifikasi dari poin-poin penting dalam coaching. Nah, baik, kapan ini Pak kira-kira Pak Amir itu nanti akan melakukan kegiatan ini dan siapa nanti yang akan terlibat yang dapat membantu Pak Amir dalam kegiatan coaching berikutnya? Dalam waktu dekat Ibu, saya akan melakukan coaching lagi dan tentu saja saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk memberikan saran serta masukan dalam coaching berikutnya. Ya oke ya Pak Amir, untuk hasil percakapan kita ini berdasarkan hasil pengamatan saya, tadi saya sudah mencatat untuk bagian itu ke dalam form untuk supervisi saya dalam supervisi akademik. Sebagai pertanyaan penutup, apa yang ingin Pak Amir dapatkan dalam proses kegiatan ini Pak? Banyak sekali Bu, dari percakapan tadi pra supervisi, terus ketika supervisi saya jadi semakin paham tentang alur dan pelaksanaan coaching. Luar biasa sekali ya yang sudah Pak Amir lakukan untuk hari ini. Nah, mudah-mudahan sukses ya Pak ya untuk kedepannya. Baik Pak ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali. Terima kasih kembali Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.